Seorang aktor laga yang sempat menghiasi layar kaca dalam film drama kolosal, Sandi Permana, tewas setelah dianiaya seorang pria di perumahan TNI Polri Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Korban tewas setelah alami banyak luka tusukan di tubuhnya. Siapa yang menyebabkan sang aktor terbunuh dan mengapa ia harus mengalami kematian yang begitu tragis? Saudara, saksikan berkas buser, dendam di balik kematian aktor laga. Perumahan TNI Polri di Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi 12 Januari 2025, terlihat padat dengan aktivitas penegak hukum. Sejumlah polisi lalu lalang, diantaranya ada tim Inafis. Dan ya, ada garis polisi membentang di salah satu jalan. Rupanya baru saja terjadi tindak kriminal dan polisi tengah melakukan penyelidikan sekaligus olah TKP. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari keterangan saksi mata, terjadi penganiayaan dengan senjata tajam yang menyebabkan seorang warga, Sandi Permana, seorang artis laga lawas yang sempat populer berperan dalam film drama kolosal di salah satu stasiun TV, menghembuskan nafas terakhirnya walau sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Bogor dalam kondisi sekarat. Dugaan ada dendam pribadi. Korban itu ditusuk di mana, Pak? Untuk titik penusukannya saya nggak tahu, Pak. Tapi infonya di badan samping, di pipi dan di kepala atau di leher. Oh, jadi ada 3 titik. Korban saat itu dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak ayam yang lokasinya tak jauh dari rumah korban. Entah apa sebabnya, di tengah jalan, korban yang tengah mengendarai motor dihadang dan dianiaya oleh pelaku yang juga tetangganya. Pasca tewasnya Sandi Permana, rumah korban sudah mulai didatangi oleh tetangga dan kerabat yang ingin menyampaikan duka cita. Sementara polisi belum menemukan titik terang seputar kemana kaburnya si pembunuh dan berharap warga yang punya informasi segera melapor. Aparat Polsek Cibarusah dan Polres Metro Bekasi menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Senin dini hari, 13 Januari, jasad Sandi Permana tiba di rumah duka usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mundur dulu. Derita dan duka yang tak terkatakan membayang di wajah istri dan keluarga Sandi Permana saat menyaksikan korban dibaringkan di salah satu ruangan. Korban disolatkan di masjid kompleks perumahan dan malam itu juga langsung dimakamkan. Disaksikan keluarga dan kerabat, Sandi Permana kembali ke haribaannya, menuju keabadian di peristirahatan terakhir. Proses pemakaman berjalan lancar, namun saat doa mulai dilantunkan, duka itu tidak tertahankan. Sang istri menangis pilu di pusaran suami terkasih.
Kepergian Sandi secara tragis benar-benar tak disangka oleh orang-orang yang mengenalnya. Karena Sandi dikenal sebagai sosok yang supel, dermawan, humoris dan juga punya rasa sosial yang tinggi. Dan korban dikenal sebagai sosok yang tak punya musuh. Pagi saat kejadian pun tak ada hal yang aneh. Nah terus pagi dia nganter biasa ngasih makan ayam kan, dia punya ternak ayam di belakang atau di empang. Terus nganterin buat usaha dia usaha bakso, itu pentol bakso ke karyawan. Udah pas kejadian pagi itu kita juga nggak percaya kok bisa gitu ya. Dan yang nusuknya itu temen sendiri gitu, tetangga kita di sini. Sebelum Sandi menghembuskan nafas terakhirnya, sang istri masih sempat berkomunikasi dengan korban. Tetangga bilang, Sandi lagi di rumah sakit, kenapa? Saya bilang, enggak kenapa-kenapa. Ya kenapa? Saya bilang, katanya jatuh. Dan saya mau pergi. Pas saya sampai di luar, saya lihat motor listrik suami saya penuh darah. Saya shock dan saya lihat kenapa ini motornya penuh darah. Enggak. Udah ayo buruan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya lihat suami saya udah terbaring, itu udah penuh darah, tapi masih sadar. Saya ajak ngobrol, dia respon, saya bilang kuat ya, kuat, saya bilang itu dari anak-anak, iya. Saya mau tanya, kenapa begini, siapa pelakunya? Dia mau ngomong, cuma nafasnya udah terbata-bata gitu, nggak bisa. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum Cilengsi. Nah pas di perjalanan itu di sini pas di perjalanan itu pas menuju rumah sakit umum Cilengsi, di sini dia ngebusin nafas terakhir. Sampai nyampe rumah sakit Cilengsi itu udah dinyatain udah nggak ada. Meski korban tak sempat memberitahukan siapa pelakunya, rupanya saat tengah dianiaya oleh pelaku, korban bisa lepas dari penganiayaan itu dan mencari pertolongan ke tetangga. Disitulah ia menyebut sang mantan kru film yang juga tetangganya itu sebagai pelaku penganiayaan. Pelaku ini dia orangnya tertutup, nggak berbaur sama warga. Orangnya tertutup. Kalau ciri-cirinya mungkin terduga pelakunya seperti apa sih? Ciri-cirinya itu kalau kita di sini panggil dia limbah, karena rambutnya gimbal, terus orangnya nggak pernah ngomong. Dia penuh tato. Di sini sama siapa? Sama istrinya mana? Berapa orang itu satu rumah? Satu rumah 5, berlima mereka. Udah cukup lama tinggal di sini? Sama, 13 tahun. Udah lama ya? Iya, sama. Berarti sejak saat itu udah kenal gitu ya? Cuman Sudah. interaksinya cuman nggak sering gitu? Enggak, karena kita dekat cuma sama istrinya. Kalau suaminya kan dia sama siapapun dia nggak mau dekat seperti itu. Pasca penusukan, terduga pelaku melarikan diri. Istri korban menduga ada masalah pribadi yang sebabkan tetangganya ini bertindak keji. Sementara itu, lewat serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, diantaranya istri dari terduga pelaku, polisi sudah sampai pada kesimpulan mengantongi nama terduga pelaku yang masih buron. Dari hasil otopsi, di tubuh korban terdapat perlukaan di kepala bagian kiri, di leher belakang, di pipi kiri, dan luka robek di bagian perut yang kesemuanya akibat senjata tajam. Nanang alias Gimbal, 45 tahun, terduga pelaku pembunuhan terhadap tetangganya Arthur Sandi Permana, tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu 15 Januari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ditangkap tim gabungan Resmo Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi di kawasan Dusun Poris, Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Jadi yang bersangkutan, saudari LG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambutnya. Ada perlawanan sendiri atau langsung tenang saat ditangkap, Pak? Nanti kami update kembali, ya. Oke? Pak, itu di rumah, di kos-kosan atau gimana Pak? Makan sih Pak? Lagi makan Pak katanya di Lokasi penangkapannya atau Lokasi sudah saya sebutkan tadi, ya. maksudnya tempatnya gitu? Tempatnya di rumah. Nanang benar-benar mengunci mulutnya ketika ditanya tentang kekejiannya menganiaya dan membunuh. Izin sakit hati nggak Pak? Nanti om, Oke Bang. Kenapa Bang? Kok diem aja Bang? Bang, alasannya apa sih Bang? Ada dendam atau gimana, Bang? Tak buang-buang waktu, tim Resmob Polda Metro Jaya yang baru saja menangkap tersangka pembunuh aktor laga pemeran sinetron Sandi Permana bergerak mencari barang bukti yang digunakan pelaku membunuh. Berdasarkan pengakuannya, sajam itu disembunyikan di saluran air depan rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Cikarang, Jawa Barat.
Nanang Irawan alias Gimbal juga dihadirkan polisi untuk mengkonfirmasi pisau itu miliknya dan memang digunakan untuk merenggut nyawa Sandi. Yuk, ambil. Yang mana? Ambil. Yang mana pisaunya? Iya. Kau ambil taruh sini. Ini. Itu pisaunya. Ini benar ya? Itu yang dipakai. Ini ya. Kau masukin sini. Nanang lalu kembali dibawa polisi ke Polda Metro Jaya untuk interogasi lebih lanjut. Motif yang sebabkan Sandi Permana, aktor laga berusia 46 tahun itu harus kehilangan nyawa di tangan tetangganya, Nanang Irawan alias Gimbal, akhirnya terkuak. Nanang memendam akumulasi kekesalan pada Sandi. Semua bermula di tahun 2019 saat korban mengadakan pesta acara pernikahan dirinya. Pada tahun 2019, ketika korban akan melakukan ataupun mengadakan pesta perkawinan dan akan mendirikan tenda. Rupanya kejadian yang memicu emosi tersangka ini terjadi beberapa kali. Oktober 2024, Nanang dan Sandi berselisih paham saat pemakzulan ketua RT di lingkungan mereka yang diduga selingkuh. Nanang menegur Sandi yang berteriak dan adu mulut dengan istri ketua RT, sehingga cekcok mulut dan Sandi memelototi Nanang sambil menghardik yang melukai perasaan Nanang. Ledakan emosi itu tak tertahan saat Minggu pagi 12 Januari, Nanang yang tengah memperbaiki motor di depan rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya mendapat perlakuan yang tak menyenangkan dari Sandi yang lewat depan rumahnya dengan motor listriknya. Motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Tersangka lalu menganiaya korban dengan pisau ke arah perut sebanyak 2 kali saat korban di atas motor. Korban berhenti dan sempat menangkis, namun sajam itu tertanam di tubuh korban berkali-kali. Korban juga sempat minta tolong salah satu tetangga sebelum akhirnya terkapar penuh luka. Polisi menetapkan Nanang sebagai tersangka dan ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dalam upaya minta maaf didampingi kuasa hukumnya, Yulianti, istri Nanang Gimbal, mendatangi rumah korban Sandi Permana di perumahan TNI Polri Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat sore 17 Januari lalu. Salah satu keluarganya. Kalau mamanya ada. Mamanya ini ya. Omnya apa ibunya almarhum. Oh, ibunya almarhum. Jadi ada di dalamnya? Ada ya keluarga ya. Masuk aja. OTP mungkin bentar lagi kayaknya. Oh ya nggak apa-apa. Kita tunggu sambil kita ngobrol dalam ya. Permohonan maaf disampaikan kepada ibu kandung korban atas perbuatan suaminya yang sudah bertindak keji menghilangkan nyawa korban. Saya mau minta maaf sama keluarga korban. Baru sempat datang karena kemarin pas kejadian saya selama 4 hari ditahan sama polisi, baru dipulangin hari Rabu. Bukan ditahan, dia kita Mbak Yuli main melakukan proses penyidikan ya dibawa polisi. Sedih. Gimana Bu? Ya aku sedih ya kehilangan sebuah perusahaan juga. Karena aku yang benar-benar nggak tahu kejadian ini. Murni aku nggak tahu kejadiannya. Yulianti mengaku sama sekali tidak mengetahui kejadian itu dan tak tahu jika suaminya punya masalah pribadi dengan korban karena Nanang tidak pernah bercerita apapun seputar Sandi. Upayanya menemui istri korban gagal karena dalam kesempatan terpisah, istri korban mengaku tak siap dan belum bisa memaafkan. Ya nggak semudah itu ya minta maaf gitu ya. Coba kalau dia di posisi saya gitu ya, sudah kehilangan suami gitu. Anak-anak saya sekarang sering cerita, saya sudah nggak punya ayah lagi. Gimana sakit gitu ya hati saya. Gimana perasaan dia gitu. Maaf itu nggak bisa kuucap dari mulut saya, nggak. Makanya saya tadi menghindar, saya nggak mau bertemu ya. Sengaja memang saya nggak mau bertemu dari keluarga ini. Sakit buat saya. Nanti kalau saya melihat keluarga pelaku itu mengingatkan lagi. Andriani, istri korban, minta
agar tersangka mendapatkan hukuman mati setimpal dengan perbuatannya karena sudah membuat mental ketiga anaknya jatuh akibat kehilangan ayahnya. Mati kalau nggak seumur hidup, itu yang saya mau. Kalau misal 15 tahun itu terlalu ringan ya, nggak ada apa-apanya dibanding sama nyawa suami saya.